Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo menyebutkan draft pembentukan Satgas tengah dalam proses dan kini berada di meja Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Pembentukan Satgas PHK ini merupakan respon pemerintah terhadap tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja dalam beberapa waktu terakhir. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo menyampaikan update soal pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Yasir Limpo menyebut pembentukan Satgas PHK kini tengah dalam proses dan draft pembentukan Satgas PHK telah dipegang Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah menyelesaikan penyusunan draft pembentukan Satgas PHK. Namun proses finalisasi kini masih berjalan di Kemenko Perekonomian. Yasir Limpo menambahkan ruang lingkup pekerjaan Satgas PHK akan mencakup isu ketenagakerjaan dari hulu hingga hilir. Satgas PHK itu draftnya sudah ada di Menko, ya karena ini kan lintas kementerian, jadi bukan hanya kami. Nah, tunggu aja. Jadi tunggu hasil akhirnya seperti apa. Saya kalau draft dari rumusan kita itu sudah selesai, nanti ini sekarang sedang finalisasi di Kemenko. Kalau tugasnya apa nanti itu terkait dengan dari hulu ke hilir. Sementara itu gelombang pemutusan hubungan kerja PHK terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Direktur Center of Economic and Law Studies Selios Bima Yudhistira menyebut, salah satu penyebab utamanya adanya gelombang PHK adalah penurunan kualitas investasi yang masuk ke Indonesia. Kebijakan tarif Trump yang memicu ketidakpastian ekonomi dunia semakin memperburuk situasi. Dan sayangnya rencana pembentukan Satgas PHK yang diharapkan bisa memberikan solusi termasuk menjembatani korban PHK dengan perusahaan yang masih membuka lowongan kerja hingga kini tak kunjung terbentuk. Dengan adanya Satgas PHK diharapkan bisa memfasilitasi antara korban PHK dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lapangan kerja. Jadi ada job fair tapi diciptakan oleh negara, difasilitasi oleh negara. Itu yang bisa membuat banyak angkatan kerja dan juga para korban PHK mendapatkan harapan untuk bisa langsung bekerja tanpa perlu bergeser setelah di PHK menjadi pekerja informal atau menjadi ojol yang sebenarnya dari segi kualitas pendapatan tentu lebih rendah daripada pekerjaan di sektor formal. Situasi semakin kompleks dengan bertambahnya angkatan kerja baru sekitar 4 juta orang per tahun yang kini harus bersaing dengan para korban PHK untuk mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini diperburuk oleh efisiensi belanja pemerintah akibat beban utang jatuh tempo dan pelebaran defisit anggaran. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.